Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala burdina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa muttabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta karunia-Nya sehingga kita bisa sehat walafiat hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah zaman dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Umat Islam sebagai khalifahnya Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi ini dan sebagai kelanjutan imannya kepada Allah harus dalam kehidupan sehari-hari ini di dunia selalu dengan apa yang dikehendaki Allah untuk dipatuhi oleh umat itu terhimpun dalam Al-Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Amanat Allah berkenaan dengan amalia manusia di dunia ini tampil dalam bentuk suruhan, larangan, dalam bentuk membiarkan, dan dalam bentuk ketentuan yang berkenaan dengan itu. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar atau aturan pedoman agama Islam. Sumber atau dalam bahasa Arab disebut masadir adalah wadah yang darinya digali segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Dalam kajian fikih dikenal dengan istilah masadir al-ahkam al-syariah yang artinya rujukan utama dalam menetapkan hukum syariah. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa ialah sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Hadis juga menepati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Menurut para ahli hadis, hadis yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik itu perbuatan, perkataan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Dilanjut yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari sumber hukum Islam ini ialah sumber ajaran Islam yang pokok adalah Al-Quran dan hadis. Yang menjadi pelengkapnya ialah ijtihad, karena dimisalkan kalau di Al-Quran dan di hadis itu tidak menemukannya, maka akan diadakannya ijtihad. Semuanya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Sumber hukum merupakan segala sesuatu, bisa berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa atau agama sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok-pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam, yaitu yang 3 tadi, yaitu hadis, Al-Quran, Al-Quran, hadis, ijtihad. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.